Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Senin tanggal 5 Februari 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya sampai dengan saat ini? Dan minggu ini ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame weekly untuk indeks dolar. Kalau kita perhatikan pergerakan indeks dolar di minggu kemarin ya, ini ada lanjutan kenaikan atau continuation bullish, di mana didukung oleh pergerakan impulsif bullish yang sangat kuat. Menurut saya ini akan berlanjut di minggu depan dengan pergerakan yang melanjutkan daripada kenaikan, karena kalau kita lihat di weekly time frame belum ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar ataupun 3 inset down. Dan tentunya high kemarin ini sudah mulai memasuki area golden level, di mana saya tarik dari titik A sampai dengan titik B ya, untuk saya mendapatkan area Fibonacci retracement area golden level berkisaran 103.60 sampai dengan 104.39, dan ini merupakan target untuk minggu depan. Tapi tidak menutup kemungkinan ya untuk indeks dolar ada koreksi, dan saya akan batasin area pembatas daripada impulsif bullish ini ya ketika level 103.13 terjadi breakout impulsif bearish, maka di situ bisa dikatakan akan ada bearish engulfing. Tapi selama level 103.13 tidak terjadi breakout, maka kondisinya masih dalam posisi bullish. Bahkan jika mana high yang terbentuk di minggu kemarin 103.68 membentuk high baru, maka di situ akan memperkuat continuation bullishnya. Dan posisi low weekly 102.53 yang terbentuk di minggu kemarin tidak membentuk low baru, di situ juga masih dalam kondisi bullish. Oke, sekarang kita akan cek di time frame daily. Kita lihat dulu untuk indeks dolar. Ya, di time frame daily di sini terbentuk bullish engulfing ya. Dorongan buyers momentumnya sangat kuat. Oke, kita update secara langsung. Ya, strong low daily ada di bawah di 102.53. Ya, ini menjadikan low yang terbentuk di posisi hari Jumat kemarin, dan terlihat sudah keluar daripada area konsolidasi ya. Dan dorongannya buyers momentum sangat tinggi dan sudah memakan daripada candle bearish sebelumnya. Oke, sekarang kita akan lihat di time frame 4 jam. Untuk skenario hari ini menurut saya di sini kan pergerakan impulsif bullish terakhir ya ada di pukul 20.00. Memang ketika itu rilis news yang menunjukkan positif terhadap indeks dolar dan terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Dan tentunya saya akan update di mana batas breakout bawah di sini ya, yang menunjukkan pergerakan impulsif yang sangat kuat yaitu di 102.62. Dan ketika ini saya tarik Fibonacci retracement, saya akan melihat area uji 50% ya. Nah, di situ kita masukkan dulu angkanya. Ini akan menjadikan zona pantau untuk hari ini. Tapi ingat, menurut saya potensinya masih cukup kuat untuk dia bergerak bullish ya. Ini area yang akan diuji 50% dari posisi 103.107 ya. Itu adalah area zona pantau saya. Jadi ketika nanti sesi Asia ada potensi dia koreksi, maka area ini akan menjadikan zona pantau. Ketika ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 inset up, menurut saya potensinya akan bergerak bullish kembali menguji area resisten. Tapi kalau nanti di sesi Asia, Eropa ternyata tidak menunjukkan aktivitas koreksi sampai 50%, ya tentunya ini akan menguji sekaligus dia akan break di atas strong high daily sampai dengan area resistennya. Ini gambarannya. Jadi
Kesimpulannya menurut saya potensi untuk indeks dolar masih dalam posisi bullish, tapi tidak menutup kemungkinan ada terjadi koreksi karena tadi membentuk bullish engulfing. Oke. Karena kalau kita tarik trendline pun dari posisi konsolidasi ini ya di sini ya setidaknya memang sudah mendekati area zona trendline tersebut gitu. Jadi masih bisa adanya koreksi untuk indeks dolar itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas di market berikutnya adalah Euro USD. Oke, untuk Euro USD di time frame weekly ini juga continuation bearish ya yang terjadi di candle minggu kemarin, di mana low weekly-nya membentuk low baru yaitu di 1.07798. Haknya juga lebih rendah ya, ada di posisi 1.08975. Kemudian batas breakout di 1.08894 tidak mampu di break dan membentuk open bears dengan batasan saat ini ada di 1.08405. Selama area tersebut tidak di breakout dan close body candle di time frame weekly di hari ini, maka menurut saya ada potensi terjadinya pembalikan. Tapi selama area 1.0860405 tidak terjadi break ya market akan continuation bearish karena sampai dengan saat ini belum ada konfirmasi adanya single pattern, double pattern ataupun triple pattern yang menunjukkan perubahan dari bearish menjadi bullish. Selanjutnya kita akan lihat di time frame daily. Jadi minggu ini skenarionya masih cukup kuat untuk dia bergerak bearish. Oke, untuk hari Senin ini juga hal yang sama ya menurut saya karena dorongan bearishnya ini sangat kuat ya. Ada di posisi ini. Momentum yang menjadikan titik seller ya dari body candle bearish impulsif masih sangat kuat, bahkan masih bergerak dalam pergerakan bearish channel yang kemarin terlihat seolah-olah keluar daripada area trendline atas tapi ternyata hanya false break ya, karena terjadi tekanan di mana indeks dolar kembali lagi menguat dan tekanan untuk Euro USD kembali lagi bearish membentuk impulsif bearish, bahkan berhasil breakout close di bawah body candle impulsif sebelumnya ya, yaitu di 1.08180. Ini memperkuat adanya bearish engulfing tersebut. Oke, selanjutnya kita akan lihat di time frame 4 jam ya. Skenarionya seperti apa? Coba kita geser dulu. Yang pertama, oke. Bentar ya, saya akan tandain dulu di posisi ini. Yang pertama adalah ini kemarin adalah area zona buy, ada imbalance. Saya akan update dulu posisinya. Oke, nanti kita akan bahas di time frame 1 jam ya. Kenapa masih bergerak impulsif yang sangat kuat. Oke, yang perlu kita lihat adalah ini ya. Ini batas breakout 4 jam kemarin terjadi break dan merubah dari strategi yang awalnya seolah-olah akan bullish dan ini masuk kembali ya karena dorongan impulsifnya sangat kuat. Dan saat ini akan saya update batas breakoutnya ya, yaitu ada di area sini untuk hari ini ya 1.08071 karena saya akan mencari area 50% dengan adanya pembentukan candle impulsif bearish tersebut. Selanjutnya kita akan turunkan di time frame 1 jam ya untuk skenarionya. Nah, ini yang saya sampaikan kemarin ya. Karena di area zona buy, di area imbalance kurang lebih mendekati 50% dengan harapan ada bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, tapi tidak muncul, hanya sebesar impulsif bearish, jadi tidak ada momentum yang bisa kita gunakan buy di area sini. Oke, kita akan hapus adanya breakout imbalance ya yang terjadi karena kemarin news yang cukup kuat mendorong pergerakan untuk Euro USD semakin bearish. Oke, selanjutnya tentunya ini akan menjadikan continuation bearishnya ya, tapi tidak menutup kemungkinan saya akan tarik Fibonacci
50% ya targetnya, yang sesuai dengan yang tadi saya sampaikan di market index dolar. Jadi area 50% ini adalah zona pantau. Teman-teman pantau di wilayah area ini ketika betul-betul terjadi bullish koreksi ya di area sini, bisa dijadikan acuan. Ini pun syaratnya harus batas breakout 4 jam ini di break. Jadi pergerakannya dia akan, kalau break impulsif bullish ya, akan menuju zona pantau 50%. Ketika di sini ada pembentukan adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 in set down ya, maka dia akan bergerak turun menuju area strong low daily. Ini gambarannya ya. Nah, polanya seperti ini. Tapi kalau ternyata tekanan dari sesi Asia ataupun sesi Eropa berhasil breakout di bawah key support impulse bearish, maka dia akan menuju ke area trendline bawah. Ini gambarannya. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah GBP USD. Oke, untuk market GBP USD kalau kita perhatikan ya, di minggu kemarin setelah terjadinya konsolidasi yang cukup lama ya, selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 minggu. Minggu kemarin menunjukkan perubahan ya, adanya dorongan impulsif bearish yang sangat kuat karena membentuk ekor panjang dari atas ke bawah dan body candle warna merah ya, ini momentum seller yang cukup kuat. Dan saya akan batasin saat ini ada di 1.26923, ini adalah batas weekly-nya. Kemudian titik low-nya lebih rendah ada di 1.26139. Menurut saya sih kayaknya masih dalam posisi area konsolidasi. Tapi tidak menutup kemungkinan karena di minggu kemarin beda ya candlenya dari minggu sebelum-sebelumnya. Terlihat buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Cuman di minggu ini, minggu kemarin terjadi momentum pergerakan seller yang sangat kuat. Ya menurut saya harusnya sih minggu ini akan keluar daripada jalur konsolidasinya ya. Setidaknya skenario yang kita gunakan tidak kita gunakan lagi ketika dia sudah breakout area support. Oke, sekarang kita lihat di time frame daily. Ya, momentum ada bearish engulfing ya di sini. Oke, ada bearish engulfing. Ini merupakan dorongan momentum sell yang sangat kuat. Selanjutnya langsung aja kita lihat ya, kita akan coba cek dulu untuk di time frame yang lebih kecil ya, yaitu time frame 4 jam. Kita bertahap dulu, kita lihat. Nah ini oke, secara keseluruhan kalau kita perhatikan setelah ada konfirmasi di sini ya, dia bergerak naik melebihi 50% dengan kemarin kita tunggu area resisten tapi ternyata nggak sampai sini dan terjadi pergerakan bearish yang cukup signifikan dan sekarang menuju di area support. Maka batasan areanya saya akan tandain ya di time frame 4 jam ini. Ini areanya kita akan update ya di 1.26715 dengan harapan market koreksi ke atas ya. Nah, seperti ini. Yaitu di 1.26931 itu adalah area 50% untuk koreksinya. Oke, selanjutnya kita akan turunkan ya di time frame 1 jam, kita lihat. Oke, tinggal teman-teman cek ya nanti karena ini kan masih di area support nih ya. Sebelumnya kan jelas ini ada konfirmasi, ada 3 in setup. Maka market bergerak bullish yang cukup signifikan dan sekarang sudah berada di area support. Secara pembentukan candle ya, menurut saya sih masih belum cukup kuat ya. Kecuali kalau di area sini ada ya minimal break di atas ini. Nah ini kalau batas breakout kan di sini nih. Nah, kalau untuk time frame 4 jam menurut saya paling kuat di sini ya, setidaknya dua area ini. 1.26563 ya. Open bearish ini batasannya. Jadi ini menjadikan zona pantau. Nah, di area sini. Artinya kalau di area zona pantau ini
market masih bergerak impulsif bullish ya, maka akan menguji 50%-nya. Ini dulu. Tapi kalau di area zona pantau ternyata ada pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka dia akan bergerak turun bisa melebihi dari area strong low daily. Akan kuat bearishnya dan bergerak membentuk low baru dan keluar daripada area konsolidasi ini. Jadi memang cukup lama ya konsolidasi ini. Sampai dengan posisi saat ini belum keluar daripada jalur area tersebut. Oke, ini yang bisa saya sampaikan untuk GBP USD untuk hari ini, dan selanjutnya kita akan membahas di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen di time frame weekly tentunya area batas breakout weekly, low weekly, dan high weekly ini masih di dalam range candle yang terbentuk di tanggal 15 Januari selama 1 minggu ya. Jadi 1-2 minggu ini hanya berada dalam inside bar candle ya. Tapi kalau kita lihat di minggu kemarin, ini ekornya kan panjang ya, dari bawah ke atas membentuk bullish pin bar. Ya setidaknya sih ini harusnya sudah keluar daripada area konsolidasi ini ya, seperti itu gambarannya. Dan ketika minggu ini berhasil membentuk high baru di atas 148.80, maka di situ sudah terjadi continuation bullish karena start bullishnya itu ada dalam area bullish engulfing, spanning top karena high-nya terus di break ya sampai dengan impulsive bullish, dia berhenti di sini. Dan market terjadi konsolidasi ya, masih di dalam range candle yang terbentuk di tanggal 15 Januari 2024. Selanjutnya kita akan lihat di time frame daily ya. Nah, ini di time frame daily saya gambarkan ada pembentukan bullish flag dan ini sudah keluar daripada trend line atas, ada bullish engulfing. Langsung aja kita update ya, dimana strong high daily ada di 148.58, low-nya juga lebih tinggi ada di 148.23, kemudian batas breakout untuk pergerakan bullishnya ada di 148.41. Menurut saya potensi kuat bullish dan minggu ini insya Allah sih akan keluar daripada jalur area high weekly. Harusnya seperti itu dengan kita melihat hari Jumat kemarin impulsif bullishnya sangat kuat dan sangat besar tekanan buyersnya. Oke, sekarang kita akan lihat di time frame 4 jam ya untuk skenario hari ini, karena kita lihat minggu ini cukup kuat untuk bergerak bullishnya. Oke, kita akan rapikan juga posisinya ini, batas breakoutnya ini di break udah keluar daripada jalurnya. Selanjutnya untuk hari ini, oke saya akan geser aja ya di ini 4 jam ini. Saya melihat ini kan juga inside bar candle nih terakhir. Nah, dengan batas breakout ada di 147.68 sampai dengan 148.58 dengan area membentuk impulsif bullish. Ya, kalau kita update dari posisi ini kan kalau trennya masih kuat bullish ya. Ketika 148.80, sekali lagi area situ adalah area key resistance, break oleh bullish impulsif close di atas level tersebut, maka akan terjadi breakout structure dan akan membentuk struktur baru. Tentunya itu adalah area yang menurut saya potensinya sangat kuat untuk bergerak bullish. Batas time frame 4 jam ya di bawah ini ya, sebelum keluar daripada batas breakoutnya kita akan tandain dulu. Oke, ini adalah batas breakout untuk time frame 4 jam dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Kita akan pantau apakah 147.96 terjadi breakout atau tidak. Selain daripada itu, saya akan tarik Fibonacci dari titik A sampai dengan titik B. Ya, ada 147.23. Insya Allah di situ saya akan jadikan acuan ketika market keluar daripada batas breakoutnya. Kita lihat di time frame 1 jam. Ya, kita pantau dulu di sini. Ini skenario kemarin tidak dapat ya kita area ini karena market impulsifnya sangat kuat, tidak ada momentum, tidak ada bearish engulfing, tidak ada bearish pin bar ataupun 3 inside down yang menunjukkan penurunan. Oke, karena itu areanya sudah saya tandain di 50% dan ada batas breakout ya. Tentunya sederhananya saya pantau di wilayah 147.96 apakah dia bergerak breakout impulsif bearish dan bisa keluar daripada
area batas breakout. Kalau ini terjadi, menurut saya potensinya kuat ke area 50%. Tinggal pantau di area tersebut di 147.23. Kalau di sini muncul kembali bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, menurut saya potensinya akan bergerak bullish dan tentunya menuju area key resistennya. Oke, gambarannya seperti ini ya untuk market USD Jepang. Tapi kalau sudah keluar daripada strong high daily-nya dan membentuk impulsi bullish di atas key resistance, ya tentunya dia akan menunjukkan aktivitas bullishnya dengan target area supply ya di posisi ini yang menurut saya masih fresh dan belum terjadi sentuhan atau ya belum terjamak lah dari pergerakan candle tersebut. Oke. Ini yang bisa saya sampaikan secara keseluruhan. Saya melihatnya untuk USD Jepang Yen di minggu ini adalah bullish ya, selama di time frame daily ataupun 4 jam tidak ada menunjukkan struktur bearishnya sampai dengan saat ini ya. Oke, nanti kita akan update setiap harinya seperti apa kondisinya untuk market indeks dolar dan per USD dalam pergerakan dalam 1 minggu ini yang sudah kita kesimpulkan bahwasanya pergerakannya kalau contoh USD Jepang Yen sudah terlihat bullish, indeks dolarnya juga bullish, Euro USD, GBP USD terlihat bearish. Itu yang akan kawal selama 1 minggu ini. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk market indeks dolar dan per USD tentunya, dan semoga informasi ini bermanfaat. Teman-teman bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing kalau memang apa yang saya sampaikan sesuai dan bisa dijadikan acuan, tapi kalau tidak sesuai tidak usah dijadikan acuan. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagian videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.